Ya, nama saya Randy Brian Antoni. Saya sebagai home industri wajan baja anti lengket di Dusun Murangagung, RT 4 RW 1, Desa Kebondalang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jadi produksi saya ini skala home industri. Nah, untuk wajannya baja anti lengket seperti ini. Jadi ini produk UMKM lokal. Semoga bisa maju ke depan. Untuk nama usaha wajan kami, Wajan Sri Rezeki, SR Wajan kalau biasanya disebut orang sini itu. Terus untuk yang wajan kecil, karena ini anak perusahaan dari Sri Rezeki, saya namanya Sri Kandi. Karena sasaran produk saya ini kan untuk market untuk wanita-wanita. Jadi superhero nya Indonesia kan Sri Kandi gitu. Untuk awal mula merintis usaha ini, saya pertama itu karena the power of kepepet itu loh Mbak. Jadi the power of kepepet itu karena kondisi corona, pertama corona itu kan seolah-olah ekonomi nggak bisa lagi jalan. Jadi wajan apalagi saya dulu belum wajan kecil ini, saya produksi wajan besar untuk untuk industri kerupuk, gula merah dan lain-lain seperti itu, kecap. Jadi waktu corona pertama kali datang, seolah-olah wis nggak produksi lagi. Jadi saya inovasi, mikir-mikir tiap malam mikir, akhirnya ketemu solusi. Saya dikasih bicara sama temen juga untuk produksi wajan kecil untuk rumah tangga. Ya itu mulai muncul ide untuk membuat wajan kecil untuk rumah tangga. Pertama itu belum anti lengket. Jadi pertama itu masih wajan plat baja biasa. Tapi terus saya inovasi terus supaya beda dengan dari yang lain, ya akhirnya belajar terus. Banyak yang gagal juga, produk gagal juga banyak dari dulu. Ini Mbah Batalas itu sulit dulu. Akhirnya ya ini sekarang tercipta wajan baja anti lengket, bukan cecetan seperti teflon atau seperti enamel dan lain-lain itu. Jadi ini semakin sering dipakai itu anti lengketnya semakin bagus. Kalau untuk barang, untuk sementara ini saya hanya produksi wajan anti lengket ini sama wajan martabak yang anti lengket juga. Ukuran saya ada dua produk. Produk pertama anti lengket itu yang ukuran 20 cm, yang seperti ini. Ukuran paling kecil ini 20 cm, terus yang paling besar 60 cm. Jadi kayak gini, seperti ini. Nah ini ukuran 50 cm 60 cm. Untuk yang produk kedua, wajan jumbo itu wajan yang untuk industri. Wajan ukuran 70 cm sampai 1 meter sampai 1,5 meter paling besar itu Pak. Bahan baku pembuatannya, saya ini pertama ini untuk wajan kecil ini saya baja karbon. Terus yang kedua ada stainless steel untuk wajan jumbo dan wajan kecil juga saya produksi wajan stainless. Untuk mingguan, kalau saya produksi 6 hari penuh, tidak ada halangan dan kendala bahannya tidak ada kendala, itu sekitar omset kotor 20 sampai 25 juta Mbak. Kita untuk wajan kecil itu 60 wajan. Jadi sementara belum bisa produksi banyak karena saya masih mengandalkan tenaga kerja itu masih dari lingkungan. Dari lingkungan sekitar itu kan dari dulu nih di sekitar Murangagung ini kan kebanyakan itu mayoritasnya kerja pandai besi. Jadi kalau saya untuk ke mesin itu masih belum lah, soalnya kasihan orang-orang sini juga nanti banyak yang nganggur gitu Mbak. Untuk pemasaran kami sementara ini saya marketing sendiri. Untuk yang langsung distributor ada yang langsung di sini juga. Jadi setiap kabupaten ada agen saya satu. Dulu itu ini cerita ini ya, flashback ke belakang. Dulu itu apakah produk saya itu bisa laku di pasaran? Apakah produk saya itu diterima di pasaran? Soalnya kan saya belum pernah mencoba untuk wajan yang kecil untuk rumah tangga. Jadi dulu bayang-bayang seperti itu selalu ada. Dan untuk kendala untuk saat ini dari harga bahannya itu tidak gimana ya, terus naik itu pun bahan itu sulit didapat gitu loh. Jadi sebelum corona sampai sekarang itu, sesudah corona, dari keluhan UMKM seperti saya ini ya kendala dari segi harga bahan baku, dari untuk harga jualnya dan juga tidak bisa naik signifikan seperti harga bahan baku. Usaha ini saya generasi ketiga, generasi pertama itu kakek saya, terus turun ke ibu saya ini, terus saya ketiga. Jadi kurang lebih udah tahun 60-an itu udah bikin wajan di sini. Dan pertama kali bikin wajan di Dusun Murangagung di Bareng ya di sini, di tempatnya
rezeki ini. Yuk kita intip cara pembuatan wajan SR. Yang pertama, para pekerja mempersiapkan bahan untuk pembuatan wajan berupa lembaran lempengan baja, setelah itu lempengan baja diukur dan dibentuk bulat sesuai ukuran wajan yang akan dibuat. Selanjutnya, lempengan akan dibentuk lagi dengan ditempa hingga berbentuk cekungan. Pembentukan wajan masih dengan proses manual loh Sobat Solid. Ketika sudah membentuk wajan, kemudian di bagian pinggiran wajan dihaluskan. Penghalusan harus dilakukan dengan teliti agar tidak melukai tangan. Jika sudah halus, selanjutnya wajan akan dilas untuk diberi pegangan pada kanan dan kirinya, seperti yang bisa kita lihat saat ini. Setelah pengelasan, gagang wajan dihaluskan lagi dengan gerenda. Setelah itu, seluruh permukaan wajan dihaluskan kembali dengan rata. Wajan yang sudah setengah jadi kemudian dicuci dengan cairan tertentu seperti yang kita lihat. Setelah itu, dicuci kembali agar wajan menjadi bersih. Yang terakhir, wajan dikeringkan dengan diangin-anginkan. Wajan pun sudah siap jadi dengan sempurna dan siap untuk dipasarkan. Nah, Sobat Solid, sudah tahu kan proses pembuatan wajan seperti apa? Eits, jangan kemana-mana. Ada yang mau disampaikan nih dari Bapak Randy selaku owner? Jadi pesan dan untuk saya teman-teman dan saudara-saudara, untuk mulai usaha itu jangan takut intinya. Yang penting yakin kita bisa, UMKM bisa, dan produknya bisa bersaing di pasar. Produk Indonesia itu nggak kalah kok sama produk impor. Yang penting kita harus berinovasi terus supaya bisa bersaing dengan teknologi yang semakin maju ini, Mbak. Untuk masyarakat Indonesia khususnya, jangan malu lah membeli produk UMKM Indonesia, soalnya produk UMKM Indonesia tidak kalah dengan produk impor karena bisa menyelamatkan lingkungan dan ekonomi Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.